Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ismi Soeharti, Fakultas Keguruan Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Pamulang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata pelajaran IPS dengan materi mobilitas sosial. Kali ini saya akan menjelaskan materi menggunakan media mind mapping. Yuk, kita simak video pembelajarannya. Pembelajaran kali ini adalah KD 3.2, yaitu menyajikan pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya. Dengan materi mobilitas sosial, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan apa itu mobilitas sosial. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan apa itu jenis-jenis mobilitas sosial. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor dari mobilitas sosial. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan dan menjabarkan dari saluran mobilitas sosial. Yang kelima, peserta didik dapat membedakan dampak positif atau negatif dari mobilitas sosial. Apa ada yang tahu apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah pergerakan dari satu sisi ke sisi yang lain. Bu, kalau kayak gitu berarti sama halnya seperti mobil dong, Bu. Kan di judulnya juga ada mobilnya tuh. Kalau mobil kan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke. Dalam mobilitas sosial ini, perubahan pergerakannya itu dalam struktur sosial. Contoh, Pak Rahmat mempunyai anak dan melanjutkan ke perguruan tinggi, kemudian lulus sebagai sarjana, kemudian berprofesi sebagai guru. Nah, di situ ada perubahan pergerakan dari yang bawah lalu naik. Nah, di situ terdapat mobilitas sosial. Nah, jadi mobilitas sosial adalah pergerakan dari satu sisi ke sisi yang lain dalam hal struktur sosial. Kemudian di dalam mobilitas sosial terdapat jenis-jenis mobilitas sosial. Pertama itu jenis vertikal. Jenis vertikal ini sama halnya seperti di matematika. Jadi di matematika naik ya, sama saja di jenis mobilitas sosial ini. Di sini ada vertikal naik, ada vertikal turun. Ada vertikal positif, ada vertikal negatif. Tetapi penjabarannya itu berbeda dengan yang di matematika. Oke. Di dalam vertikal naik, contohnya seperti yang Ibu contohkan tadi, atau contoh lain deh. Oke, contohnya saya sekarang bekerja sebagai staf karyawan. Kemudian saya dinaikkan menjadi seorang manajer karena keterampilan saya bagus, karena kemampuan saya lebih meningkat. Nah, di situ terdapat perubahan pergerakan atau mobilitas sosial naik. Kemudian ada jenis mobilitas vertikal turun. Jenis mobilitas vertikal turun ini, contoh, saya tadi menjabat seorang manajer baru saja dinaikkan. Lalu, lama-kelamaan, kok kayaknya saya makin menurun gitu. Makin menurun, skillnya, kemampuannya makin menurun, dan saya diturunkan menjadi staf kembali. Nah, di situ ada perubahan pergerakan menurun terdapat di dalam mobilitas sosial tersebut. Jenis-jenis mobilitas sosial. Ibu hanya mengulang ya. Yang pertama tadi ada vertikal. Di dalam vertikal itu terdapat vertikal naik dan vertikal turun. Dan ada jenis mobilitas sosial horizontal. Di dalam vertikal naik, contohnya tadi yang awalnya menjadi staf, kemudian diangkat menjadi seorang manajer. Dari awalnya struktur sosial rendah, kemudian naik menjadi struktur sosial yang lebih tinggi. Kemudian ada vertikal turun contohnya tadi yang awalnya menjadi seorang manajer, kemudian turun atau di dalamnya terdapat mobilitas sosial, kemudian menjadi seorang staf.
Hal tersebut dari awalnya struktur sosial yang tinggi, kemudian karena ada perubahan mobilitas sosial, dan turun menjadi struktur sosial yang rendah. Kemudian ada jenis struktur sosial horizontal. Struktur sosial horizontal itu tidak ada perubahan. Struktur sosialnya itu sama, dari satu sisi ke sisi lain sama. Hanya saja mungkin yang berubah itu tempatnya. Oke. Kemudian ada faktor-faktor mobilitas sosial. Yang pertama itu ada faktor pendorong. Di dalam faktor pendorong, yang pertama itu biasanya kemampuan dari dalam individunya, kemampuan dari dalam dirinya. Kemampuan dari dalam diri individu tersebut biasanya kemampuan keterampilan, kemampuan pengetahuan, ataupun nasib dari pengetahuan individu tersebut. Kemudian ada struktur sosial. Struktur sosial itu biasanya akan mendorong untuk melakukan perubahan karena dia awalnya bertaraf rendah, struktur sosialnya rendah, kemudian karena ingin hidup yang lebih baik, hal tersebut bisa saja melakukan mobilitas sosial, perubahan. Kemudian ada status sosial. Status sosial ini biasanya datang dari keluarganya, datang dari orang tuanya. Orang tuanya misalkan bertaraf rendah. Dari bertaraf rendah tersebut, seorang akan melakukan pergerakan, perubahan, atau melakukan mobilitas sosial. Kemudian ada politik dan keamanan. Ketika politik dan keamanannya itu baik di tempatnya, pasti akan melakukan mobilitas, pergerakan, perubahan. Karena politik dan keamanannya itu baik di dalam suatu daerahnya. Kemudian ada kemudahan dalam pendidikan. Kemudahan dalam pendidikan ini, seseorang dalam mengenyam pendidikan itu pasti akan mudah melakukan mobilitas sosial, akan mudah melakukan perubahan, akan mudah melakukan pergerakan. Kemudian ada kependudukan. Kependudukan ini dilihat dari letak geografisnya. Apakah mudah untuk melakukan mobilitas sosial atau enggak? Itu bisa menjadi faktor pendorong dari mobilitas sosial. Kemudian ada faktor penghambat. Faktor penghambat ini yang pertama ada faktor kemiskinan. Faktor kemiskinan ini pasti akan menghambat pergerakan, perubahan, mobilitas sosial karena biasanya yang orang yang kurang, orang yang miskin misalnya, dia kurang mengenyam pendidikan, ekonominya pun kurang, jadi susah untuk melakukan perubahan pergerakan. Kemudian ada diskriminasi kelas. Diskriminasi kelas ini biasanya dilihat dari golongan, ras, suku, sehingga sulit untuk melakukan mobilitas sosial. Kemudian yang ketiga ada pengaruh sosialisasi. Pengaruh sosialisasi. Sosialisasi individu yang kurang pasti akan menghambat suatu pergerakan, akan menghambat suatu perubahan, akan menghambat suatu mobilitas sosial karena individu yang kurang berorganisasi, individu yang kurang bersosialisasi pasti akan kurang pengetahuannya, kurang mempunyai banyak teman, dan kurang banyak pengetahuannya. Itu kenapa pengaruh sosialisasi itu menjadi penghambat faktor mobilitas sosial. Kemudian ada saluran mobilitas sosial. Bu, kok mobilitas sosial juga ada salurannya sih, Bu? Iya dong, mobilitas sosial juga ada salurannya. Bukan hanya irigasi ya yang ada salurannya, saluran ke sana, saluran ke sini, saluran situ. Mobilitas sosial juga terdapat salurannya. Yang pertama itu ada lembaga pendidikan. Saluran mobilitas sosial lembaga pendidikan. Ketika ingin memperoleh profesi, seseorang yang awalnya bertaraf rendah, berstruktur rendah, mengenyam pendidikan di suatu lembaga pendidikan, yang kemudian memperoleh gelar sarjana dan berprofesi doktor misalnya. Nah,
Di situ dari lembaga pendidikan pasti akan melakukan perubahan pergerakan atau mobilitas sosial dengan mengenyam pendidikan. Nah, kemudian menyambung dengan organisasi profesi keahlian. Contoh tadi lulusan doktor. Di dalam organisasi profesi ini, organisasi saluran mobilitasnya itu biasanya organisasi dokter Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, biasanya di dalam organisasi profesi atau keahlian ini per masing-masing profesi. Contoh tadi dokter Indonesia atau Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI atau dan sebagainya. Nah, di situ organisasi profesi per profesinya masing-masing. Kemudian ada saluran organisasi politik. Saluran organisasi politik biasanya anggota DPR, anggota menteri, atau anggota partai politik. Ketika ingin melakukan perubahan pergerakan, mobilitas sosial juga bisa menyalurkan ke dalam organisasi politik sesuai kemampuannya dan skillnya. Kemudian ada organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi itu biasanya koperasi, terus di organisasi di bank konvensional misalnya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada dampak dari mobilitas sosial. Dampak dari mobilitas sosial ini ada dampak positif dan dampak negatif. Di dalam dampak positif ini yang pertama ada meningkatkan integrasi sosial. Dengan adanya mobilitas sosial pasti akan meningkatkan integrasi sosial individu tersebut. Contoh, ketika seseorang mengalami mobilitas sosial vertikal naik, pasti individu tersebut itu akan menyesuaikan norma-norma nilai-nilainya di dalam satu kelompok karena perubahan statusnya. Dalam hal tersebut pasti akan terciptanya sebuah integrasi sosial. Kemudian yang kedua itu ada mempercepat perubahan sosial. Mempercepat perubahan sosial itu seperti dinamis. Seseorang yang melakukan mobilitas sosial dengan mengenyam pendidikan itu akan berubah menjadi lebih baik lagi dengan cepat. Yang ketiga itu mendorong seseorang itu lebih maju. Pasti dengan adanya mobilitas sosial itu pasti seseorang akan selalu pengen meningkatkan status sosialnya, struktur sosialnya. Yang kedua ini ada dampak negatif. Dampak negatif ini yang pertama biasanya akan timbulnya konflik. Timbulnya konflik ini biasanya terjadi di dalam suatu individunya tersebut, antar individu, antar kelompok, ataupun di dalam lingkungannya. Kemudian yang kedua itu berkurangnya solidaritas kelompok. Contoh, awalnya saya menjadi seorang staf, lalu saya diangkat menjadi seorang manajer. Teman saya yang awalnya seorang manajer lalu diturunkan menjadi seorang staf. Di situ pasti akan berkurangnya solidaritas antar kelompok. Kemudian yang ketiga, timbulnya gangguan psikologis. Seseorang yang mengalami vertikal turun biasanya akan mengalami gangguan psikologis. Dia karena awalnya menjabat seorang manajer, lalu dia turun, biasanya akan terganggu psikologisnya karena dia biasanya belum menerima kenyataannya. Nah, itulah materi mobilitas sosial. Dari materi tersebut, kita boleh saja selalu ingin melakukan perubahan yang lebih baik lagi, guna untuk memperbaiki status sosial kita. Tetapi dari hal tersebut kita tidak boleh lupa siapa yang menemani kita, siapa yang selalu mensupport kita. Dan dari hal tersebut kita tidak boleh sombong dan selalu tetap rendah hati. Cukup sekian dari pembelajaran saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.